Malam itu saya berdiri di depan rumah yang tampak sangat megah, layaknya sebuah istana kepresidenan yang bernuansa putih. Kala itu jarum jam di tangan saya telah menunjukkan pukul 21.23 waktu Indonesia bagian Barat. Terpantau beberapa mobil sedang keluar masuk dari rumah tersebut. Wow, rumah siapa semegah ini? Guman saya dalam hati. Tiba-tiba suara muncul dari belakang saya sekaligus menjelaskan. Ini kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau politisi ternama di Indonesia. Beliau juga Presiden Indonesia kelima. Ibu Mega adalah anak kandung dari sang proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, yang juga pernah menjabat sebagai Presiden ke-1 Indonesia. Suara itu seakan mengetahui apa yang ada di dalam hati saya. Ia mengurai secara rinci nama Ibu Megawati Soekarno Putri hingga nama ayahnya. Padahal yang dijelaskan itu saya sudah tahu sejak saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun setelah saya melihat ke belakang, ternyata tidak ada seorang pun yang berada di belakang saya. Pastinya terdengar dari seorang laki-laki yang suara sedikit serak-serak. Tapi saya biasa saja, tak sedikit pun muncul rasa takut. Kemudian pandangan saya kembali tertuju ke arah rumah besar itu. Dilihat dari bagian terluar, tepatnya pagar yang mengelilingi rumahnya, kesan penuh privasi sangat tampak terlihat. Gerbang rumahnya nampak megah bernuansa putih, dilapisi penghalang untuk mencegah orang melihat ke dalam. Pikir saya, sudah selayaknya rumah ini memiliki tingkat privasi dan keamanan yang tinggi. Mengingat peran Ibu Mega sebagai ketua umum partai yang menjadi perhatian publik. Tidak heran jika rumah tersebut dijaga ketat oleh petugas keamanan. Singkat cerita, di saat saya sedang mengamati rumah itu, tak disangka seorang pria berpakaian hitam model PHD menuju ke arah saya. "Sedang apa di situ, Mas?" tanyanya penuh kelembutan. "Maaf Pak, saya terkagum-kagum melihat rumah ini. Rumah sebesar ini," jawab saya. Lelaki itu justru tidak memarahi saya. Lelaki berperawakan tinggi itu malah mengajak saya masuk ke dalam. Wah, ini kesempatan yang baik. Tanpa babi bu, saya pun langsung ikut ajakannya. Pandangan mata saya mulai liar, melihat ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang. Alhasil, tampak rumah tersebut memiliki halaman yang luas hingga mampu menampung cukup banyak kendaraan. Bangunan rumahnya sendiri juga berdiri begitu megahnya. Agar terlihat cantik, tampak tanaman hias yang tumbuh subur. Ada juga pohon besar sehingga memberikan suasana teduh. Kemudian, saya mulai masuk ke dalam rumah. Satu persatu, setiap sudut ruangan saya amati. Wow, rumah itu memiliki banyak ruang tamu yang ukurannya sangat luas, terutama ruang tamu utamanya. Ruangan ini diisi dengan sofa yang berjajar rapi memanjang yang mampu menampung hingga lebih dari 10 tamu sekaligus. Tokoh-tokoh penting sering dijamu di ruang tamu ini, seperti halnya kunjungan Prabowo Subianto. Pada kunjungan tersebut, Megawati menjamu para tamunya dengan nasi goreng. Selain itu, kemegahan ruang ini terasa semakin wah saat melihat hiasan yang ditempatkan. Ruangan ini dihias dengan berbagai furniture kayu, sekat ruangan kayu, hiasan dinding, dan lampu gantung yang sangat cantik bak kristal. Ruangan makan di rumahnya juga berukuran cukup luas dan dipenuhi furniture serta hiasan dinding juga. Uniknya, ruang makan ini menggunakan meja makan berbentuk lingkaran. Tidak menggunakan meja makan persegi seperti pada umumnya. Di sudut-sudut ruangan dihias dengan lemari pajangan yang menyimpan peralatan makan cantik. Bagian dindingnya ruang makan dihias dengan lukisan berukuran besar, melukiskan sosok penunggang kuda. Ada juga potret Ibu Mega bersama sang mendiang suaminya, Pak Taufik Kemas, yang dibingkai klasik. Sepertinya tak lengkap jika seorang politisi tidak memiliki ruang rapat sendiri di rumahnya. Begitupun dengan rumah Ibu Mega. Rumah itu memiliki ruang rapat sendiri yang digunakan untuk merapatkan urusan politik. Ruang rapat ini penuh dengan furniture dan juga hiasan. Meski demikian, ruangan ini tetap terasa tidak sesak. Justru, ruangan ini nampak sangat megah dengan perpaduan furniture dan hiasan yang pas.
Di salah satu sisi dinding dipajang lukisan besar yang mengabadikan Ibu Mega saat menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ruangan ini juga dihiasi dengan lemari kayu yang nampak klasik serasi dengan tema ruangan. Di saat saya sedang mengamati semua sudut ruangan, kontan suara dari luar mulai ribut-ribut. Saya pun cuek, mata saya tetap mengamati semua pernak-pernik yang menghiasi ruangan tersebut. Ternyata yang datang Pak Jokowi. Saya pun kaget melihat mantan wali kota Solo itu yang tiba-tiba sudah berada di ruangan yang kebetulan saya masih berada di situ. Ibu Mega pun keluar dari sebuah ruangan sambil memegang tongkat untuk membantu langkahnya menghampiri Pak Jokowi. Pak Jokowi langsung bersalaman sambil mencium tangan Ibu Mega. Pak Jokowi terlihat akrab bagai ibu dan anak. Memang dari dulu Pak Jokowi memperlakukan Ibu Mega seperti ibu kandungnya sendiri. Tak heran jika Ibu Mega sangat menyayanginya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian keduanya menuju ke salah satu ruangan yang didampingi Mbak Puan. Kurang lebih 1 jam 13 menit, Ibu Mega dan Pak Jokowi terlihat ngobrol serius. Saya pun mengamati dari ruang sebelahnya. Entah apa yang mereka obrolkan, saya kurang tahu. Ketika Pak Jokowi pamit pulang, matanya menatap saya. Kala itu, saya hanya tersenyum bangga melihat Pak Jokowi yang bisa melihat saya dengan akrab. Sepertinya ada isyarat bahwa ia sudah kenal saya. Pak Jokowi pun berlalu dari hadapan saya. Tak lama kemudian seorang lelaki memakai kemeja batik menghampiri saya dan berbisik, "Pak Presiden panggil Anda." Begitu girangnya hati saya kala itu. Saya pun langsung ikut. Setelah keluar, ternyata Pak Jokowi ajak saya naik mobilnya. Mobil Presiden. Wah, senangnya bukan main. Kesempatan bersama Pak Jokowi tidak saya sia-siakan begitu saja. Dengan spontan dan tak ada rasa canggung sedikit pun, saya langsung bertanya, "Pak, apa sih hasil pembicaraan dengan Ibu Mega barusan, Pak?" Pak Jokowi hanya tersenyum dan tertawa seperti biasanya. "Ya, biasa," jawab Pak Jokowi singkat. Saking penasarannya saya tanya lagi, "Pak, nampaknya Bapak bersama Ibu begitu serius. Bicara soal apa itu, Pak? Soal Capres-Cawapres ya?" Pak Jokowi pun sedikit terdiam. Berselang beberapa detik kemudian, tiba-tiba Pak Jokowi berucap, "Ibu Mega sepakat Pak Ganjar dan Pak Prabowo pasangan Capres-Cawapres." Mendengar kabar tersebut, saya terperanjat. Kaget dari tidur. Waduh, ternyata ini hanya mimpi. Maaf ya, kisah mimpi ini sengaja saya bagikan kepada Anda semua. Entah menjadi kenyataan atau tidak, itu soal lain. Namun, jika Anda berpendapat lain, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.